Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niwana Pulungan dengan NIM 2009037 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 3B. Stand Mendeling Natal akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi dalam perilaku organisasi. Definisi konflik secara luas adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak yang berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal kepada pihak lainnya. Ada dua jenis konflik, yaitu yang pertama konflik fungsional yang merupakan konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Dan ada pula konflik disfungsional yang merupakan kebalikannya, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Tipe konflik berdasarkan pengelompokannya terbagi menjadi tiga, yaitu satu konflik tugas, konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerjaan terkait dengan kinerja. Yang kedua konflik hubungan, yaitu yang mengandung masalah interpersonal kepribadian yang mana menghambat tugas dari penyelesaian tugas organisasi. Yang ketiga, konflik proses, bagaimana menyelesaikan segala pekerjaan yang ada. B. Lokus konflik atau di mana konflik terjadi. Terdapat tiga tipe dasar, yaitu konflik diadik, konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih, dan biasanya dikenal dengan konflik pribadi. Yang kedua, konflik intragrup, konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim. Yang ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda. C. Proses konflik terdapat 5 tahapan, yaitu tahap yang pertama pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian yang menyebabkan timbulnya konflik. Tahap yang kedua yaitu kesadaran dan personalisasi, kesadaran mengenai kondisi yang dapat menimbulkan konflik, keterlibatan secara emosional yang menciptakan kecemasan, frustasi, dan permusuhan. Tahap yang ketiga yaitu tahap niat yang kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bersaing tanpa memperhatikan dampak timbul konflik terhadap pihak lainnya. Yang kedua, berkolaborasi. Yang ketiga, menghindar, tidak ingin terlibat dalam konflik. Yang keempat, mengakomodasi, yang artinya menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima, berkompromi. Yang kemudian tahap keempat, perilaku. Tahap yang kelima yaitu hasil. Ada hasil fungsional dan ada hasil disfungsional. Negosiasi merupakan suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dan nilai tukar bagi mereka. Dalam proses negosiasi ini terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Persiapan dan perencanaan. Dalam persiapan dan perencanaan ini, dia menyediakan argumen dengan fakta dan angka untuk melawan atau bernegosiasi. Yang kedua, memberikan aturan mendasar dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Yang ketiga, klasifikasi dari pembenaran. Yang keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi yang berisi perumusan perjanjian dan pengembangan prosedur yang diperlukan. Terdapat 4 faktor yang berpengaruh dalam negosiasi, yaitu 1. Sifat kepribadian. Yang kedua, suasana hati atau emosi. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, perbedaan gender. Sekian penjelasan saya tentang konflik dan negosiasi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.